Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah para peserta daurah Ramadan bisa Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ini adalah pertemuan perdana kita untuk membahas salah satu karya dalam ilmu tajwid yang fenomenal sepanjang zaman, yang sudah selayaknya bagi pembelajar tajwid tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan yang sudah mahir sekalipun mengkajinya dan memahaminya serta mendakwahkannya kembali kepada orang lain. Itu adalah matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karangan Al-Imam Muhammad ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf ya, ini saya memang sepertinya beberapa kesempatan sebelumnya ada permasalahan video di Zoom saya belum sempat cek lagi nanti. Jadi kadang kalau sedang jalan ini kadang suka tidak bagus ya gambarnya. Jadi mungkin saya nanti mohon maaf kalau on off ya. Tadi saya sudah coba, kayaknya sudah bagus, ternyata masih belum. Jadi kalau nanti on off atau mungkin nanti saya akan banyak off-nya, mungkin nanti mohon dimaklumi. Baik, sesuai dengan silabus yang telah saya bagikan, insya Allah hari ini kita muqaddimah terkait kitab ini, dan mungkin nanti ada sedikit tambahan pembahasan terkait mabadi ilmi tajwid, yaitu pokok-pokok dasar ilmu tajwid. Baik, kita akan membahas dulu bagian muqaddimah dari matanya, dan saya sudah bagikan file PDF matanya. Silakan bisa dicetak ya atau di print. Lebih baik sih membeli ya. Tadi saya sudah bagikan salah satu kawan saya yang biasa kami langganan beli kitab-kitab tajwid, qiraat atau ulumul Quran ke beliau ya. Insyaallah beliau bisa mengakomodasinya untuk bekal kita ya, dalam memahami materi. Dan sudah selayaknya bagi penuntut ilmu itu memang mempunyai kitab cetak ya, tidak hanya sekedar PDF. Ya, itu adalah manhaj dalam menuntut ilmu yang ideal. Karena kalau kita hanya mengandalkan PDF, kita nanti tidak bisa mencatat faidah-faidah keilmuan yang disampaikan seorang gurunya secara langsung di kitab tersebut. Begitu ya. Walaupun mungkin kita bisa catat di buku catatan, buku tulis, tapi idealnya catatan itu langsung di buku yang dibahas, tidak terpisah dengan buku yang lain ya, agar faidah yang disampaikan dan didengar itu dapat dikaji secara langsung ya, dan tidak menjadikan kita lupa dengannya. Sehingga saya sangat menekankan bagi para peserta ya, ini baru pertemuan pertama, maka tidak mengapa juga kalau belum punya cetaknya. Yang sudah punya cetaknya alhamdulillah,
Maka silakan dicetak agar ketika kita belajar suatu ilmu itu akan terasa juhud kita, semangat kita, usaha kita, ya, sehingga kita bisa memahami ilmu yang disampaikan secara baik, gitu ya. Lalu juga saya nanti tidak akan membagikan file PPT. PPT ini tujuannya hanya sebagai alat memudahkan pemahaman, ya, dan saya tidak akan bagikan sekarang. Harapan saya peserta itu memahami dulu, mencatat sendiri, mandiri dulu dengan tulisan, tidak mengandalkan terus dari panitia ataupun dari gurunya terkait materi yang disampaikan, ya, seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke bagian muqaddimah dari matan Al-Jazariyah, dan yang saya gunakan adalah dua matan yang ditahqiq oleh sudah apa namanya akan saya pakai adalah tahqiqan Syekh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah dan tahqiqnya Syekh Tamim Az-Zu'bi. Kenapa saya pakai mereka berdua? Karena mereka adalah salah satu ulama qiraah yang senior, ya, untuk zaman sekarang. Ada juga seperti Syekh Ahmad Isa Al-Misrawi, ya, dan beberapa masyayikh lain. Tapi ya di antara karya-karya yang fenomenal ya dua ini, gitu ya. Sekarang pun juga ada beberapa cetakan-cetakan matan Jazariyah dari syekh lain seperti Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi. Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, beliau orang Kuwait, ya, masih muda, tapi beliau peneliti ilmu tajwid, qiraat, dan naskah-naskah penulisan manuskrip kuno, ya. Salah satunya mungkin dalam literasi ilmu tajwid. Nah, beliau juga baru mencetak baru itu, seingat saya kemarin di Ma'rib pameran buku internasional di Kairo itu banyak tercetak, ya, dan seingat saya di salah satu toko buku yang saya share ke ikhwah sekalian itu juga menjual itu, Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi. Ada Syekh Aiman dan Syekh Tamim ini diakui, ya, sebagai ulama senior dan karyanya juga banyak, tetapi juga tidak meniadakan juhud atau usaha ulama-ulama yang lainnya dalam mencetak tersebut. Oleh karenanya saya mendahulukan itu. Nanti dalam setoran matan saya membebaskan, ya, karena saya pun juga punya beberapa riwayat sanad Jazariyah. Alhamdulillah, Tahadus bin Ni'mah saya punya kurang lebih 10 jalur periwayatan untuk sanad Jazariyah. Sehingga nanti saya bisa memahami, ya, kalau ada perbedaan-perbedaan yang ada, karena memang matan itu tidak seperti Quran, ya. Matan itu jangan dianggap seperti Quran yang harus saklek dengan riwayat ini tidak. Gitu, ya. Yang penting nanti bukunya jelas ada pentahqiqnya, nah, itu maka bisa digunakan. Baik, kita akan mulai di bagian pertama, yaitu di bagian Al-Muqaddimah. Sebenarnya nama kitab ini juga Al-Muqaddimah, ya. Jadi nama kitab ini pun juga namanya Al-Muqaddimah. Jadi kita membahas hari ini bab Muqaddimah dari kitab Al-Muqaddimah, gitu. Kenapa dinamakan Al-Muqaddimah? Nah, nanti kita akan temukan di bagian bait-bait yang ada di matan Jazariyah ini. Baik, saya akan bacakan dulu. Jadi teknis saya nanti saya akan membacakan matan secara bagian yang akan dibahas pada hari tersebut. Lalu setelah itu saya akan terjemahkan secara umum. Lalu nanti baru saya share mungkin PPT yang mendukung terkait pemahaman yang disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Hujjatul Qurra al-Imam al-Allamah al-Hafidh Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jazari al-Syafi'i ad-Dimashqi radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari al-Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu
Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharrir at-tajwid wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian dari matan. Jadi nanti yang setoran hafalan dan setoran ini sifatnya sunnah ya. Atau anjuran. Artinya bagi yang ingin dapat sanad, yang tidak mengapa ya. Jadi nanti mungkin di akhir saya akan sampaikan mungkin teknisnya, kita tentukan waktu khusus untuk setoran matan. Yang setoran nanti harus baca basmalah karena basmalah ini bagian dari matan Jazariyah. Karena sebagian matan itu tidak menulis basmalah, artinya basmalah ini bukan perkataan muallif, bukan perkataan pengarang dari matan tersebut, itu ya. Sebagaimana di Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri misalnya. Ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu ada basmalah juga. Tapi sebagian matan lain tidak ada. Sebagian matan tidak ada, gitu ya. Oleh karenanya nanti menyesuaikan matan mana yang ada basmalahnya, mana yang tidak ada basmalahnya. Baik. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Berkatalah raji, itu orang yang berharap. Ya, orang yang berharap. Yang berharap apa? Afwi, yaitu permohonan maaf atau maaf Rabbin sami'i, yaitu orang yang mengharapkan mohon maaf dari Tuhan yang maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Roji itu adalah at-taraji, dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dapat mungkin terjadi. Lawannya adalah at-tamanni. Tamanni adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Sebagaimana perkataan syair Arab, laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal musyibu. Andai masa muda itu akan kembali, maka akan saya kabarkan bagaimana keadaan orang yang sudah tua. Ya, masa muda nggak akan mungkin kembali. Kita udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak mungkin balik lagi ke bocah gitu kan. Laita. Salah satu hurufnya adalah pakai laita. Sementara kalau taroji, kalau dalam bahasa Arab, hurufnya pakai la'alla. Makanya di Al-Quran misalnya ayat tentang puasa 183 kan pakainya apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. La'allakum ini adalah huruf taroji, artinya keniscayaan kalau Anda berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Itu keniscayaan gitu ya. Jadi roji itu sesuatu harapan yang mungkin terjadi. Makanya kita ketika mohon pada Allah, raji'af fi rabbin sami'i, maaf dari Allah adalah sesuatu yang mungkin terjadi, gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk tawadhu'nya dari seorang imam Hujjatul Qurra Ibnul Jazari yang mensifati dirinya dalam karyanya beliau. Berkata seseorang yang berharap ampunan dari Tuhan yang maha mendengar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Muhammad Ibnul Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad Ibnul Jazari Al-Syafi'i. Inilah sahibul muallif, sahibul kitab, atau mualliful kitab, pengarang kitabnya. Nama lengkap beliau itu sebenarnya gampang. Dari nama beliau sampai nama kakek namanya Muhammad semua. Sama seperti Imam Ghazali ya. Imam Ghazali pun juga sama. Imam Ghazali, Ibnul Jazari itu nama beliau sampai nama kakeknya itu Muhammad semua. Bedanya itu nanti di nisbat ya. Ibnul Jazari. Nanti Jazari ini adalah salah satu nama nama pulau Ibnu Jazirah yang ada di daerah Syam sekarang. Asy-Syafi'i ini menunjukkan nisbat madhab fikih, dan itu adalah tradisi para ulama terdahulu. Dalam nama-nama mereka menisbatkan madhab fikih mereka secara khusus ya.
menunjukkan bahwasanya bermadhab adalah tradisi para ulama kita ya. Dan Ibnu Jazari terkenal juga selain ahli qiraah, dia juga ahli hadis, termasuk juga ahli fikih. Ya, beliau dikatakan nanti dalam biografinya adalah seorang qadhi juga, seorang hakim yang ada di kota Damaskus. Baik, mungkin saya akan bantu men-share terkait PPT-nya, biografi dari Al-Imam Ibnul Jazari. Baik, nama lengkap beliau, nah ini bagi para pengkaji suatu kitab ya, termasuk adab penuntut ilmu tuh kalau ngaji kitab itu harus hafal nama pengarangnya. Jangan sampai ngaji bertahun-tahun atau ngaji berbulan-bulan berhari-hari nanya nama pengarangnya aja nggak tahu. Minimal nama panggilannya atau nama nisbatnya ya. Jangan sampai ditanya muallif man muallifuhu man sahibuhu la adri. Tanya pengarang nggak tahu. Itu goiru itu qalil adab gitu ya. Kalau kita belajar kita tapi malah nggak tahu pengarangnya. Nah, idealnya kita hafal nama lengkapnya. Nama lengkap beliau adalah Abul Khair. Abul Khair ini kunyah. Dinamakan Abul Khair karena beliau dikatakan orang yang suka berderma. Jadi bukan nama beliau anaknya Khair. Nama anak beliau punya anak yang nanti jadi penerus beliau ya. Yang anaknya nanti ini mensyarah Jazariyah dengan judul Al-Hawashi Al-Mufhimah bi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, yaitu Al-Imam Ahmad Ahmad Ibnul Jazari gitu ya. Tapi nama anaknya bukan Khair. Ini kunyah yang menunjukkan salah satu sifat beliau. Sebagaimana sahabat Nabi SAW ada namanya Abu Hurairah, bukan berarti anaknya kucing, bukan. Tapi karena mungkin dia suka kucing dan segala macam. Syamsuddin ini adalah laqab ya, dan tradisi para ulama terdahulu dan orang-orang pada masa itu menggelari mereka dengan ad-din ya. Dibofahkan dalam kata ad-din, ada Syamsuddin, Qamaruddin, ada Salahuddin dan segala macamnya. Lalu namanya baru intinya ada di sini, Muhammad ibn Muhammad Muhammad. Nah, baru bin Ali, ini saya ringkas saja sebenarnya, kakeknya Muhammad juga, lalu bin Ali bin Yusuf, nah ini sampai buyutnya, baru Ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 751. Beliau itu dikenal sebagai pengajar Quran, dan memang ini adalah bidang spesialisasi beliau ya. Tetapi tidak menjadikan beliau spesialis di bidang Quran, beliau tidak paham ilmu lain gitu ya. Dan kebiasaan ulama terdahulu itu mutafannin ya. Artinya mereka bisa menguasai berbagai bidang dalam ilmu agama saja. Walaupun misalnya beliau terkenal sebagai ahli qiraah misalnya, tapi beliau juga dikenal sebagai ahli akidah atau ahli fikih, ahli pemikiran, ahli bahasa Arab, ahli sejarah gitu. Banyak ya seperti itu. Nah, Ibnul Jazari sendiri dalam perjalanan hidupnya memang lebih fokus kepada ilmu qiraah ya. Baik guru-gurunya pun juga banyak ilmu qiraah, tapi beliau juga ternyata mendalami ilmu fikih secara khusus dalam mazhab Asy-Syafi'i. Gitu ya. Sehingga beliau menjadi orang yang dikenal dengan dua status, sebagai muqri, muqri ya artinya ahli qiraah, dan sebagai qadhi atau hakim di Masjid Umawi di Damaskus. Nah, kalau mungkin kita pernah tahu ya, Damaskus yang ini dikatakan masjid ini itu tempat-tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang masih ada masjid ini, peninggalan dari dinasti Bani Umayyah. Inilah masjid bersejarah umat Islam yang sekarang masih ada. Tapi sayangnya seingat saya sekarang udah mulai hancur karena konflik ya di Syria. Beliau dikenal sebagai ahli qiraah, ahli Quran, sekaligus ahli fikih. Makanya karya-karya beliau itu nanti bisa diambil dari berbagai bidang ya. Dalam Quran itu paling banyak ya. Dalam ilmu fikih ada, dalam mazhab Syafi'i, dan juga hadis. Beliau juga dikenal sebagai al-hafidh ya. Karena beliau juga termasuk penghafal hadis yang banyak dan juga beliau meriwayatkan hadis. Seperti itu. Baik. Guru-guru beliau di antara Syekh Muhammad bin As-Sa'id, Abdurrahman Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Jundi. Ini gurunya saya fokuskan di bidang qiraah saja karena kita bahas ilmu tajwidnya. Maka kita fokuskan ke guru-guru beliau di bidang tajwid qiraah. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah Abdurrahman Al-Baghdadi, Al-Imam Abdurrahman Al-Baghdadi. Ini nanti guru beliau lah menjadi salah satu muaras sanad Quran hingga zaman sekarang. Kalau misalnya kita punya sanad, misalnya sanad Quran riwayat
Hafs atau riwayat Syu'bah atau qiraah Asyra Sab'ah, pasti kita akan melewati Ibnul Jazari. Nah, nanti biasanya nembus ke gurunya, ya, Al-Baghdadi, Abdurrahman Al-Baghdadi. Murid-muridnya juga banyak, salah satunya Al-Umyuti, Ahmad bin Asad Al-Umyuti. Ini adalah murid utama beliau yang nanti menjadi periwayat dari matan Jazariyah, itu ya. Jadi kalau nanti sanad matan Jazariyah itu kan tentunya nyambungnya ke Ibnul Jazari saja ya. Nah, salah satu perawinya yang dari perawi dari matan Jazariyah itu adalah Ahmad bin Asad Al-Umyuti. Ya. Lalu Abu Bakar Al-Hamawi, ada juga anaknya tadi Ibnu Nazim, anaknya pengarang, yaitu siapa? Ahmad ibn Muhammad ibnul Jazari, yang punya kitab Hawashi Al-Mufhimah di Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, syarah dari matan Jazariyah. Karya-karya beliau tadi saya sudah sampaikan, karena beliau ulama yang mutafannin, multidisipliner ya, multidisipliner. Maka beliau banyak karya-karyanya, tapi yang paling banyak kalau dihitung tentunya dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat, seperti At-Tamhid, ada Ad-Durratul Mudhiyah. Ad-Durrah ini adalah kitab beliau membahas qiraat yang 3. Jadi Ibnul Jazari termasuk tokoh yang mengkritik Imam Syatibi yang hanya membatasi hanya 7 qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu kan rumusnya Imam Syatibi dari Ibnu Mujahid. Lalu Ibnul Jazari mengadakan penelitian ulang, ternyata nggak hanya 3, gitu ya, tidak hanya 7. Ternyata ada 3 qiraat yang dianggap masyhur, ternyata mutawatir, yaitu Abu Ja'far, Khalaful Ashir, dan Yaqub Al-Hadrami. Dimasukkan dalam Ad-Durratul Mudhiyah. Jadi pelengkap. Jadi kalau misalnya belajar ilmu qiraat, tingkatan pertama itu matan Syatibiyah dulu yang berjumlah 1170-an bait. Alfiyahnya ilmu qiraah itu Syatibiyah. Setelah Syatibiyah, Durratul Mudhiyah, baru setelah itu masuk Thaibatun Nashr. Nah, Thaibatun Nashr itu adalah nazam dari kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr, yang ada kurang lebih 4 sampai 6 jilid. Ya, tergantung cetakan yang tercetak sekarang ya. Yang ini membahas secara komprehensif terkait pembahasan ilmu tajwid dan qiraat. Lalu Al-Muqaddimah. Nah, Al-Muqaddimah ini yang kita akan bahas. Dan kenapa dia makan muqaddimah? Karena memang asalnya Ibnul Jazari nggak bikin buku sendiri. Ya, asalnya itu beliau nggak bikin buku judul Jazariyah, enggak. Gitu ya. Dan setahu saya, kebanyakan ulama itu nggak menamai kitab mereka dengan nama mereka langsung, sebagai bentuk tawadhu. Jadi biar ilmu itu nggak disandarkan kepada namanya saja, tapi kepada nama kitabnya. Masuk Ibnul Jazari, beliau tuh nggak bikin kitab ini langsung dengan judul Al-Jazariyah, enggak. Tapi beliau bikin kitab asalnya An-Nashr, ya, fil qiraatil ashr, ya. Dan saya punya kitabnya, ini membahas tentang riwayat-riwayat sanad beliau, bacaan Quran beliau dari 10 qiraah plus penjelasan-penjelasan terkait istilah-istilah ilmu qiraah dan tajwid secara komprehensif yang diaplikatifkan dalam Al-Qur'an. Nah, di pembahasan An-Nashr itu kan bentuknya dalam bentuk esai ya. Jadi panjang 4 jilid. Dibuatlah ringkas dalam bentuk nazam, itu syair. Sama seperti kita akan pelajari sekarang bentuk nazam. Apa tujuan dibuat nazam? Agar mudah dihafal dan dipelajari. Jadi salah satu cara para ulama kita untuk meringkas ilmu itu dibuat nazam sebagai ikhtisaron, sebagai ringkasan dari pembahasan yang panjang. Akhirnya kalau panjang nggak semua orang bisa baca dan paham. Tapi kalau dibuat ringkasan, orang awam pun mungkin bisa paham, begitu ya. Dibuat Thayyibah namanya, Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Nah, di Thayyibah itu, di matan Thayyibah juga kurang lebih ada 1000-an bait ya. Itu ada bagian Al-Muqaddimah, Muqaddimah kitab itu. Nah, di Muqaddimah kitab itu ada pembahasan yang ada di matan Jazariyah sekarang. Jadi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu adalah bagian kecil ya dari matan Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Jadi kan kitab khusus. Ya, jadi kan kitab khusus Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Yang menamai Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu ada murid beliau, bukan beliaunya, gitu ya. Dibuatnya untuk apa? Untuk meringkas lagi. Thayyibah ternyata masih panjang, apalagi ada pembahasan qiraat, perbedaan bacaan antara satu imam dengan imam lainnya. Dan kalau belajar Quran, kita nggak bagus kalau langsung mulai kepada masalah khilaf.
Kita belum bisa baca huruf H sama Ain, tiba-tiba udah belajar khilaf bacaan. Itu nggak baik. Gitu ya, karena belajar itu harus bertahap agar memudahkan para pembelajar awal di ilmu tajwid, maka dibuatlah kitab khusus yang diambil dari bagian Thaibah, yaitu adalah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan tambahan-tambahan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Nanti disitulah ada bagian makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamun nun sakinah wa tanwin, ada mad dan segala macamnya. Ya, seperti itu. Dan itu kitab-kitab yang lainnya. Baik. Ini terkait biografi beliau. Nah, oke, sebelum masuk ke sini kita baca dulu bagian berikutnya. Kata Al-Imam Al-Jazari rahimahullah, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Segala puji bagi Allah dan salawat Allah kepada nabinya dan juga kekasihnya atau orang pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi dan alihi. Al di sini ada beberapa penafsiran. Al ada yang mengatakan itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup istri-istri beliau, ya, istri-istri beliau dan istri-istri beliau sampai cucu-cucu beliau. Ada yang mengatakan al itu adalah hanya dari Bani Hashim. Hanya dari Bani Hashim. Ada yang mengatakan ini banyak dipakai ya. Al itu juga termasuk Bani Hashim, istri-istri beliau, ya, dan juga umat beliau yang beriman kepadanya. Gitu ya. Sehingga harapannya ketika kita sholawat Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka harapannya kita juga dapat sholawat tersebut. Dan sholawat Allah kepada nabinya adalah doa. Sholawat Allah kepada nabinya adalah doa. Salawat Allah kepada nabinya adalah rahmat. Sementara salawat hamba kepada Allah adalah doa. Itu ya tinjauan dari sisi bahasa. Sementara salawat malaikat bersalawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat juga salawat. Salawat malaikat adalah istighfar, memintakan ampun. Ya gitu ya, itu perbedaannya. Jadi salawat Allah kepada nabinya adalah rahmat, salawat malaikat itu adalah istighfar. Jadi maksudnya malaikat salawat itu untuk dari salawat malaikat bagi hamba-hamba itu kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya hamba yaitu kita kepada Allah adalah doa. Jadi setiap bahasa. Wasahbihi dan juga kepada sahabat-sahabat beliau ya man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minan wa mata ala dzalika. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikar. Definisi sahabat yaitu adalah yang bertemu Nabi dan dia beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi, dan juga muqri. Nah, nanti sini sedikit akan disinggung muqri. Muqri itu sebenarnya pengajar ya. Kalau definisi asal itu pengajar Quran. Tapi lebih dari itu pengajar yang udah punya ijazah sanad. Pengajar yang pakar terhadap ilmu tajwid dan qiraat. Berarti kalau nggak pakar gimana? Ya nggak apa-apa. Ya harapannya kita dapat apa kalau nggak dapat muqril Quran ma'muhibbihi. Kan salawat. Jadi Imam Al-Jazari itu doa kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus kepada alnya tadi kepada umat beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada muqri, para pakar ahli Quran, pakar ilmu Quran, secara khusus dalam bidang qiraah dan tajwid. Mak muhibbihi, kalaupun kita belum pakar, kita masuk kategori yang muhibbihi, pecinta Al-Quran. Gitu ya. Ini bagian muqaddimah. Jadi dalam matan, bagian ini adalah bagian muqaddimah dan termasuk sunnah para salaf kita ketika kita memulai karya, bikin kitab, awali dengan tahmid, sholawat, dan doa. Jangan langsung serta-merta langsung bikin materinya tanpa ada 3 hal tersebut ya. Tahmid, sholawat, doa. Oh ya, sebelumnya basmalah ya. Basmalah, tahmid, sholawat, dan doa. Baik. Wa ba'du adalah intiqalul kalam ila kalamin akhar. Adalah pengalihan satu kalimat ke kalimat berikutnya. Biasanya setelah bagian muqaddimah ya.
Setelah bagian muqaddimah atau bagian prolog dari tahmid, sholawat, doa, dan segala macam. Wa ba'du, dan ada pun setelahnya, kata beliau, dan dalam kajian ilmu lughah dan ilmu tafsir ada beberapa khilaf penafsiran. Siapa yang mengatakan ba'du pertama kali? Ada yang mengatakan Nabi Daud alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pendapat itu, yang penting wa ba'du sudah menjadi suatu tradisi kita dalam mengalihkan satu pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lam. Nah, bagian ini adalah bagian resensi ya kalau bahasa saya, atau mungkin kalau bisa dalam cara ilmiah itu kayak abstraknya. Ya, bagian abstrak artinya menjelaskan gambaran umum kitab yang akan dibahas. Kata Imam Ibnu Jazari adalah inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lamah. Sesungguhnya muqaddimah, pembukaan ini, jadi kitab ini sebenarnya adalah pembuka atau bacaan dasar bagi siapa? Fima ala qari'ihi an ya'lamah, yaitu bagi para pembaca Al-Qur'an untuk mengetahuinya. Dan inilah nama asal kitabnya. Jadi nama asal kitab itu Al-Muqaddimah, itu ringkasnya. Belum ada Al-Jazariyahnya ya. Jadi nama Al-Jazariyah itu adalah nama dari murid-muridnya ya, untuk menghormati gurunya, jasa gurunya dalam membuat karyanya. Nama asli yang lebih lengkapnya itu adalah Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Qur'ani an ya'lamahu. Itu asalnya gitu. Asal namanya itu Al-Muqaddimah Fima ala Qari'il Qur'ani an ya'lamah. Pembuka bagi para pembaca Al-Quran untuk mengetahui hukum-hukum seputar bacaannya. Itu nama panjangnya, itu ya, yang disadur dari bagian Thayyibah. Lalu diringkas jadi Al-Muqaddimah saja. Dan dalam bahasa Arab ketika kemasukan alif lam menunjukkan kepada yadullu ala syai'in muayyanin, menjadi ma'rifah. Kalau dibilang Al-Muqaddimah berarti ini kitab khusus yang membahas tentang tajwid yang dibuat oleh Imam Ibnul Jazari. Gitu. Lalu di sepanjang pada zaman-zaman berikutnya biar lebih mudah lagi dan diingat nama pengarangnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, jadi ini sebenarnya kitab ini adalah tingkat dasar. Tingkat dasar dengan catatan. Nah, catatannya apa? Dasar bagi orang yang memang sudah punya basic tajwid sebelumnya. Minimal dia sudah punya basic praktek huruf dengan benar. Ya, atau sudah pernah ngaji tahsin dasar. Itu yang katakan tingkat dasar. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembahasan ini nanti kan murni teori sebenarnya. Teorinya yang juga nanti ada aplikatifnya. Ditambah lagi nanti ada pembahasan-pembahasan yang juga mengasah kita untuk berpikir lebih lanjut terkait ilmu rasm, yaitu ilmu cara penulisan Al-Quran, yang nanti selain kita bisa tahsin, selain kita juga udah bisa huruf-huruf dengan benar, kita juga sebisa mungkin punya hafalan Quran dan ngerti bahasa Arab, begitu. Itu sebenarnya ya. Nah, kalau untuk zaman sekarang sebenarnya Jazariyah ini bukan tingkat dasar. Zaman dulu mungkin tingkat dasar. Zaman sekarang masuknya ke menengah. Ya, karena kalau mau masuk Jazariyah minimalnya tadi udah ngerti praktek huruf-hurufnya, tinggal dikuatkan dengan teori. Makanya kalau mungkin di pesantren kami dahulukan dengan buku tajwid yang bahasa Indonesia. Sekarang kan juga banyak ya buku tajwid yang bahasa Indonesia, metode apapun. Biar pembelajar dasar itu ngerti dulu prakteknya dan gambaran umumnya. Masuk ke Jazariyah itu sebagai pemantapan dan pendalaman materi gitu. Jadi mungkin di sini kalau ada yang punya santri atau punya murid belajar tajwid, jangan langsung ke Jazariyah. Apalagi kalau dia belum ngerti baca Iqra, belum bisa baca huruf-huruf dengan benar. Karena walaupun dibilang muqaddimah, pembuka tingkat dasar, catatannya tingkat dasar ini bagi orang yang memang mau mendalami gitu, bukan untuk yang benar-benar masih kosong ilmu tajwidnya.
Atau kalau belum ke jazariyah ke tuhfah. Nah, itu paling mending. Tuhfatul Atfal 61 bait. Itu masih mending, bahasanya masih ringkas juga. Gitu ya. Terus gimana dong kalau saya misalnya ikut sekarang daurahnya, saya masih belum memenuhi syarat itu? Ya nggak apa-apa. Nanti bisa dilengkapi dengan pembelajaran tadi saya sampaikan. Begitu ya. Jadi tidak ada penyesalan dalam mengikuti satu kebaikan. Tinggal dilengkapi. Begitu ya. Baik. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات إذ واجب عليهم محتم. Karena dengan mengetahui muqaddimah ini, dengan mengetahui kitab ini adalah menjadi standar wajib bagi mereka. Wajib muhattam, ini penegasan yang kuat ya. Wajib itu harus, muhattam itu juga harus. Dengan tegas, dengan kuat. Jadi bagi para pembelajar Quran, bagi para pembaca Al-Quran, Anda ini harus banget, nah bahasa kita, harus banget sebelum mulai baca Quran, sebelum apalagi kalau mau ngajar Quran, qabla syuru'i, asyuru' ini memulai, ikhtira', memulai sesuatu, mulai baca Quran, mulai ngajar Quran, awalan yang pertama an ya'lamu, ketahui dulu apa? Pertama, makharijal hurufi was sifati. Yang pertama mengetahui makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Ya, nanti dalam pembahasan ilmu matan jazariyah, pembahasan pertama yang dibahas adalah huruf, satuan terkecil dari kata. Lalu setelah huruf sifat baru kita masuk ke hubungan antar kata. Dan itu memang urutan ideal dalam belajar tajwid ya. Hatta kalau kita pakai buku-buku dasar, jangan langsung bahas hukum nun sakinah, mim sakinah, jangan langsung bahas mat, tapi bahas dulu huruf. Gitu ya. Kalau huruf yang udah benar nanti bahas nun sakinah, bahas mim sakinah, bahas mad, ya, bahas idgham, bahas nanti istilah-istilah gharib itu mudah atau tinggal mengikuti. Dan itu manhajnya Imam Ibnul Jazari dan juga Imam Asy-Syatibi ya, dalam matan Syatibiyahnya juga begitu, membahas makharijul huruf. Karena makharijul huruf ini nanti inti dari tajwid itu. Kalau kita misalnya satuan kata yaitu huruf, ya satuan terkecil kata itu huruf aja belum benar, maka jangan harap bacaan Quran kita juga bisa benar gitu ya. Maka yang didahulukan bacanya adalah, yang didahulukan belajar adalah makharijul huruf plus sifatnya. Nah, nanti beda makhraj sifat apa? Bedanya makhraj dan sifat apa? Nanti kita akan bahas pada bagiannya. Kenapa kita bahas makhraj huruf dan sifat? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar bisa melafazkan dengan sefasih-fasihnya bahasa, yaitu Al-Qur'an. Karena kita membaca Al-Quran itu adalah yaqra'ul Qur'ana bil hudil Arab. Baca Al-Quran itu dengan dialeknya orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bangsa Arab dengan dialek Quraisy. Ya, sehingga kalau Quran dibiarkan membaca dengan berbagai dialek, ya, nanti yang satu orang Sunda ngucapin F jadi P, dibiarin, ya kan? Yang satu orang Jawa ain jadi nga, nanti malah akan jadi kacau bacaan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Lam yaqra'uhu kama anzalallahu bih, tidak membaca Quran sebagaimana Allah turunkan, gitu ya. Makanya belajar makhraj dan sifat itu tujuannya agar kita membaca Quran dengan benar sehingga tidak terjatuh kepada kesalahan yang fatal. Muharririt tajwidi wal mawaqifi, dan juga untuk memperhatikan, muharrir itu memperhatikan, untuk lebih peka, untuk lebih fokus terhadap tajwid. Nah, kalau kita bahas tajwid itu gini ya. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu membahas tentang bagaimana cara mengucapkan Al-Quran dengan benar dan memperindahnya. Tapi di dalam bahasan tajwid itu ada tentang pembahasan tahsiniyat, artinya yang memperindah bacaan seperti idgham, izhar, iqlab, gunnah, mad, dan seterusnya. Itu adalah pembahasan tajwid tahsiniyat namanya, yang sifatnya memperindah. Kenapa dinamakan tahsiniyat? Karena nanti kalaupun kita tidak sempurna dalam hal itu, sebenarnya nggak berubah makna, cuma menyalahi riwayat. Sementara ada pembahasan makharijul huruf dan sifat, itu ya. Makharijul huruf dan sifat itu membahas tentang satuan kata, yaitu huruf, ya, satuan kata yang terkecil itu huruf.
Kalaupun terjadi kesalahan di situ, maka itu yang harus dibenahi lebih dahulu. Jadi ada hukum tajwid. Hukum tajwid itu adalah hukum antar kata. Ada ilmu tajwid yang mencakup ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada hukum-hukum tajwid itu sendiri, termasuk adalah pembahasan waqaf ibtidah. Ya, walaupun waqaf ibtidah nanti akhirnya menjadi ilmu tersendiri. Bagaimana kita berhenti, bagaimana kita mulai bacaan dengan tepat. Gitu ya. Nah, jadi nanti setelah kita bahas makharijul huruf dan sifat sesuai silabus yang saya sampaikan di grup, ada pembahasan hukum-hukum tajwid ya, seperti mim sakinah, nun sakinah ya. Lalu juga nanti ada tafkhim tarqiq, hukum ro ya. Lalu juga ada mad dan segala macam. Wal mawaqifi, dan juga waqaf. Lawannya atau temannya, bukan lawan ya. Temannya adalah ibtidah ya. Mawaqif adalah tempat-tempat waqaf. Jadi ilmu waqaf dan ibtidah. Jadi ilmu waqaf dan ibtidah itu masuk bagian tajwid, tapi dari sisi makna. Kalau tajwid secara lafaz yaitu yang kita bahas makharijul huruf, sifatul huruf, nun sakinah, mim sakinah. Tajwid secara makna yaitu adalah ilmu waqaf ibtidah. Gimana kita baca itu nggak sembarangan berhenti, nggak sembarangan mulai. Agar makna yang diturunkan dari Al-Quran itu terjaga sebagaimana mestinya. Wa mal ladzi rusima fil masahifi, dan juga rosam. Apa-apa yang tertulis dalam mushaf. Nah, ini adalah ilmu tersendiri nanti, yaitu ilmu rosam. Dalam kajian ulumul Quran itu ada namanya ilmu rosam dan dhabt. Bagaimana menuliskan huruf ini dengan karakteristik seperti ini. Contohnya nanti seperti apa? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Yaitu tentang teori maqtu' mausul. Ada huruf yang disambung, ada huruf yang dipisah. Gitu ya. Seperti misalnya an la dengan alla, anma plus amma. Nah, di mana tempat-tempatnya dan gimana karakteristiknya nanti dibahas di bagian itu. Bahkan dia menjadi ilmu tersendiri, ada kitabnya tersendiri dalam ilmu rosam, seperti kitab Al-Muqni' karangan Imam Abu Amr Ad-Dani. Ada kitab Aqilah Atraq wal Qasaid karangan Imam Asy-Syatibi ya. Ada ilmu-ilmu tersendiri untuk ilmu rosam. Ilmu waqaf tadi pun juga ada ilmu tersendiri, ada kitabnya sendiri. Kitab waqaf ibtidah yang karangan Imam Al-Ashmuni ya, dan yang lainnya. Wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, dan juga tak taknis yang tidak tertulis dengan ha. Ini juga dalam kategori murasam. Misalnya kita ketahui dalam Al-Qur'an ada kata jannah. Jannah itu kan artinya surga. Dalam Al-Qur'an jannah dalam bentuk mufrad saja itu ada yang ditulis dengan jannah dengan tak marbutoh. Kalau waqaf dibaca dengan tak marbutoh, jannah dengan ha. Kalau misalnya dengan tak marbutoh, maka waqafnya dengan ha, jannah. Tapi nanti ada dia walaupun mufrad tunggal katanya, tapi tulis dengan tak mabsutoh, tak lonjong. Jadi kalau waqaf jannat tidak dengan ha. Nah, itu nanti gimana pembahasannya, nanti kita akan bahas satu per satu. Sehingga disimpulkan di bagian ini ada 3 bahasan utama dalam ilmu tajwid yang dibahas di matan Jazariyah. Pertama dari pembahasan makharijul huruf dan sifat. Makharij dan sifat ini sebenarnya kajiannya itu beririsan dengan ilmu aswat ya, ilmu fonetik ya, ilmu aswat. Kajiannya beririsan dengan ilmu aswat, fonetik, fonologi, dan juga ilmu lughah bahasa Arab gitu ya. Karena pembahasan makharijul huruf sebenarnya sebelum Ibnul Jazari buat kitab ini ada di kitab Alkitab. Kitab Alkitab. Jadi kitab judulnya Alkitab karangan Imam Sibawayh, salah satu masterpiece tokoh ilmu nahwu. Itu ya, Alkitab. Itu ada pembahasan makharijul huruf. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh, juga membahas makharijul huruf dalam kamusnya Al-Ain dan segala macam. Jadi kalau makharijul huruf sebenarnya masuk ke tajwid itu karena beririsan dengan ilmu tadi, ilmu lughah dan ilmu aswat. Lalu pembahasan hukum-hukum tajwid tahsiniyat seperti idgham, mad dan segala macam baru itu adalah pembahasan umum dari tajwid. Walaupun seperti idgham pun juga itu diambil dari ilmu lughah bahasa Arab, dari ilmu tasrifnya ya secara khusus ya, idghamnya dan segala macam. Lalu ada ilmu waqaf. Ilmu waqaf ibtidah yang berkaitan dengan ilmu tafsir dan bahasa Arab juga. Yang keempat, berarti ada 4 afwan. 4 adalah ilmu rasam. Ilmu rasam yaitu ilmu tata cara penulisan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga nanti kalau kita waqaf ataupun wasol membaca hurufnya dengan
benar. Jadi ada 4 bahasan yang disarikan di dalam bagian muqaddimah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, seperti itu. Baik, nah mungkin ini sebagai pelengkap bahasan untuk hari ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dan ini kitab yang saya punya cetaknya juga ya, matannya nih. Ya, yang Syekh Tamim sama Syekh Aiman. Memang ada perbedaan dari sisi harokat, itu wajar ya, nggak apa-apa. Misalnya nanti di bagian bab kharij huruf tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, nanti sebagian redaksi wa min wasfihi fa'ainun ha'u. Tsumma li aqsal halqi hamzun ahu wa min wasatihi, ada tsumma li wasfihi. Ada yang pakai wa min, ada yang tsumma. Itu nggak apa-apa selama memang cetakan ada tahqiq ya. Saya tidak harus misalkan pakai ini, pakai itu. Tapi kalau misalnya mau rekomendasi saya, pakai yang punya Syekh Aiman ya, atau Syekh Tamim. Ya, jadi judulnya adalah Al-Muqaddimah fi ma'ala qari'il Qur'ani an ya'lama. Nah, pembahasan utama yang tadi sudah saya sebutkan. Sama satu lagi sebenarnya ada kaidah sarfiyah ya, seperti nanti pembahasan hamzah wasal, ya, pembahasan hamzah wasal dan segala macamnya. Berikutnya bahasan tadi ya, kita akan bahas nanti kurang lebih selama 15 pertemuan ya. 15 pertemuan kita akan bahas. Tadi muqaddimah kita udah bahas hari ini. Lalu besok makharijul huruf, nanti Anda butuh praktek ya. Jadi makanya saya batasi juga karena nanti butuh praktek, walaupun mungkin seperti itu nggak efektif semua. Jadi nanti kalau ada praktek silahkan nanti cepet-cepetan aja. Raise hand dulu ya, lalu nanti saya tunjuk praktek huruf ya, segala macam, atau praktek-praktek contoh kalimat untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari. Sifat ya, lalu ada tajwid. Tajwid ini nanti masalah apa tentang bagaimana kaidah dalam membaca Al-Qur'an ya, dibuat rumusan dasarnya oleh Imam Ibnul Jazari. Tidak boleh takalluf, tidak boleh ta'assuf, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh kurang-kurang, ya harus proporsional, ya seperti itu. Lalu juga ada tentang, nah ini praktek nih, fi dzikri ba'd ini praktek, fi dzikri ba'd bihat. Jadi kalau ditakdirkan Syekh Aiman diberikan judul ini. Karena sebenarnya judul-judul di matan, nah saya tadi sampaikan, judul-judul matan ini sebenarnya bukan dari Imam Ibnul Jazari ya, judul-judulnya, makanya bisa beda-beda, wajar. Yang harus dibaca tuh basmalah aja ya. Jadi basmalah itu sepakat dari Imam Al-Jazari, tapi kalau judulnya itu bukan dari Imam Al-Jazari. Gitu ya. Judulnya dibuat oleh para pentahqiq biar kita gampang memahami sub-sub bahasan gitu ya. Ya, nanti di bagian sini pokoknya ada latihan-latihan ya. Latihan-latihan potongan ayat, potongan kata. Kalau yang di Syekh Aiman itu biasanya gampangnya dikasih apa? Dikasih merah-merah contoh-contohnya, sehingga akan kelihatan contoh-contohnya buat dibahas dan dipraktekkan. Ada ahkam ro'at, hukum seputar ro', ada ahkam mulamat, ada bab-bab dha. Nah, ini bab-bab sama dha ini unik ya, jadi dibuat bab khusus. Karena huruf ini memang huruf yang paling sering terjadi kesalahan hatta orang Arab sendiri. Ya, hatta orang Arab sendiri. Jadi kalau biasa kita anggap huruf dha itu hanya salah di kalangan orang Nusantara gitu ya, orang Melayu, orang non Arab, justru di orang Arab juga masih ada yang salah gitu. Salah satunya menjadi dha ya. Atau nanti kalau orang Maghrib, orang Maroko itu jadinya lam ya, sebagian suku mereka ya. Itu nanti kita akan bahas. Nah, ini sebenarnya ini adalah teori aja, teori yang mana harus dibaca dha, yang mana harus baca dha, dan yang mana kita harus perhatikan jangan sampai ketukar, yang mana yang boleh dibaca dua-duanya. Nah, ada dalam Al-Quran nanti ada satu kata yang bisa dibaca dua huruf, dot dan dha ya, meninjau dari riwayat yang ada di para imam qiraah. Lalu ada ahkamul mim wa nun musyadadatain, ada ahkamut tanwin, ada mad qasar, ada maktub mausul, ada waqaf ibtida, ahkamut ta'at. Nah, ini bagian rasam nih. Al maktub mausul sampai ahkamut ta'at nih rasam, hamzah wasal itu bagian ushorof sebenarnya ya. Terus al waqaf fi awakhir kalim itu ilmu membahas tentang cara wakaf ya, turunan bahasan wakaf. Lalu al khawatimah penutup itu ya. Oke,
Ini kadang kalau ganti slide suka lama. Oke, font. Nah, mungkin ini sedikit saya sampaikan tentang jalur sanad saya untuk kitab Al-Jazariyah. Tujuan saya tampilkan sanad itu bukan buat ria ya, atau buat pamer. Justru pertama, salah satu amanah ya, riwayat itu kalau kita punya riwayat kitab, dan kita ingin meriwayatkan kembali kepada orang lain, kita harus transparan dari mana kita punya sanad. Jangan sampai kita misalnya pengen ngasih sanad kepada orang, kita nggak punya riwayat, kita nggak punya sanadnya, kita menjadi orang yang bohong. Makanya riwayat itu sebenarnya bukan masalahnya kita syekhnya siapa atau siapa, tapi kita jujur nggak, gitu. Makanya ilmu itu adalah ilmu melatih kejujuran. Dan sedikit saya sampaikan ya, karena ini masih pembuka, kita harus bedakan antara riwayah dan diroyah. Kita harus bedakan antara riwayah dan diroyah. Riwayah itu untuk zaman sekarang itu sanad ya, itu sebenarnya sifatnya tabarukan aja, cari berkah dari pengarang kitab biar nyambung sanadnya ke pengarang kitab, atau untuk menjaga silsilah guru, menandakan kita berguru kepada seorang guru untuk mengkaji kitab tersebut. Dan riwayah itu didapatkan bisa dengan 3 cara. Pertama dengan sama'i, dengan mendengar. Mendengar dalam artian gurunya bacain. Misalnya baca kitab, ya biasanya ini dalam kitab-kitab hadis ya, Bukhari, Muslim, misalnya majelis sama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Biasanya syekhnya bacakan kitab awal sampai full, pas sudah khataman, gurunya memberikan sanad. Sama'i, artinya gurunya membacakan riwayat kitabnya kepada murid-muridnya. Gitu ya. Ini dalam hadis masyhur, dalam ilmu hadis masyhur, dalam kitab-kitab masyhur. Tapi dalam Al-Qur'an nggak boleh. Jadi kalau misal Al-Qur'an, nanti mungkin besok ya, atau berikutnya saya akan sedikit sampaikan tentang ijazah Qur'an ya. Kalau Qur'an itu nggak boleh gurunya doang bacain, terus setelah selesai, misalnya saya guru, saya punya murid antum, saya bacakan kepada antum 30 juz. Terus saya setelah khataman, saya bilang, saya ijazahkan kepada antum bacaan saya. Nggak bisa, nggak boleh. Karena Quran itu harus dengan cara kedua nanti, apa qiraah atau arad. Artinya murid membaca kepada guru. Nah, murid baca kepada guru. Bacanya bisa dengan cara hafalan, bisa juga dengan cara membaca teks. Gitu ya. Dan antara hafalan dengan teks sebenarnya tidak ada keutamaan khusus ya, kecuali kalau hafalan itu bisa melatih pemahaman, itu aja. Gitu ya. Nah, kalau di saya sendiri untuk Jazariyah ini saya rata-rata sanadnya hafalan. Nah, alhamdulillah dengan hafalan ini akhirnya menguatkan pemahaman saya. Oleh karenanya saya disyaratkan bagi para peserta yang mau dapat sanad itu harus hafal. Ya harus hafal. Begitu. Walaupun saya juga ada sanad secara sama'i dari guru ya, diijazahkan setelah khataman. Lalu yang ketiga dengan ijazah. Ijazah itu artinya izin meriwayatkan. Artinya ijazah itu nggak dibacakan, nggak juga membaca. Misalnya belajar satu kitab A atau Jazariyah deh. Ini misalnya Fulan dapat kitab Jazariyah, punya guru, tapi dia nggak pernah baca kepada gurunya, gurunya nggak pernah bacain kepada dia. Tiba-tiba gurunya bilang, ajaztuka, saya ijazahkan kepada Anda. Tapi nggak sembarangan juga. Mungkin diijazahkan itu karena mungkin paham gurunya, anak ini sudah paham, murid ini sudah paham, maka diijazahkan. Tapi ini tingkatan paling rendah. Artinya kalau mau dapat kualitas sanad yang tinggi, qiraah atau sama'i. Jangan hanya sekedar ijazah. Gitu ya. Alhamdulillah ini jalur periwayatan saya. Jadi saya ada beberapa guru bisa dibaca di situ. Saya buat Arab dan Indonesianya. Dan alhamdulillah ini jalur yang tinggi ya. Artinya di perantara kurang lebih 13 sampai 14 generasi. Ya, 14 sampai 13 generasi sampai Imam Ibnul Jazari. Ya, Imam Ibnul Jazari, sehingga nanti kalau yang dapat sanad ini riwayatnya seperti ini kalau lebih gitu ya. Dan saya sampaikan sanad tidak menjamin pemahaman. Kalau antum dapat sanad, anti dapat sanad itu bukan menjamin pemahaman, tapi hanya apa tadi, tabarukan, cari berkah dan menandakan berguru. Tapi apakah paham? Kalau mau paham, diroyah. Nah, tadi yang kedua. Tadi kan riwayah, diroyah. Diroyah itu kajian substansi materi. Kajian substansi materi. Artinya dikulitin itu, ya, dikulitin materinya.
Misalnya tadi kita terjemahin nazomnya, terjemahin syairnya, maknanya apa tadi. Nanti makhorijul huruf itu berapa pembahasannya, sifatul huruf itu gimana, apa bedanya makhraj dengan sifat. Lalu kamu nulis sakinah wa tanwin, bagaimana pembagiannya, bagaimana prakteknya. Itu pemahaman dan itu yang lebih diutamakan. Makanya kalau kata Imam Bu Amr Ad-Dani itu ilmu itu bukan banyaknya riwayat sebenarnya, hakikat ilmu ya. Hakikat ilmu itu bukan banyaknya riwayat, banyaknya sanad yang kamu punya. Tapi hakikat ilmu itu apa yang kamu amalkan dan apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ilmu tajwid, kalau antum udah punya banyak sanad matan, Jazariyah punya, Tuhfah punya, segala macam punya, tapi prakteknya masih minim, bahkan masih lahan jali, ya maka nggak ada apa-apanya itu sanad. Gitu ya. Makanya saya nanti mensyaratkan banget juga yang dapat sanad juga ada praktek dulu tahsinnya. Sehingga nanti bacaannya itu nggak sembarangan ya. Jadi jangan sampai dapat sanad matan tapi bacaannya masih tidak benar, malah jatuh kepada lahan jali. Seperti itu. Baik ya, mungkin sampai sini dulu untuk hari ini. Ini pertemuan kita pas sekali di 1 Ramadan dan sebagaimana jadwal kita yang ada nanti di silabus yang saya share setiap Senin sampai Kamis ya di jam yang ditentukan. Kalau ada perubahan nanti insya Allah saya akan segera mengabarkan. Nah itu juga amanah waktu, jadi saya harus tanggung jawab juga. Insya Allah tidak ada dadakan ya kalau ada perubahan atau apa. Untuk waktu hafalan saya tentukan ya. Nanti saya akan terus juga di grup bagi yang mau menyetorkan hafalan matan. Bagi yang ingin menyetorkan hafalan matan, maka nanti waktunya itu tidak langsung sekarang, artinya tidak langsung selesai daurah ini, tapi waktu malam ba'da tarawih ya. Tepatnya itu di Selasa malam jam 9 sampai jam 10 dan Rabu malam jam 9 sampai jam 10. Nanti linknya dari saya langsung, jadi admin nanti nggak perlu bikin link lagi ya. Linknya dari saya, mungkin pakai Google Meet gampang lah. Nah, harus yang premium juga. Bagi yang mau silakan nanti disiapkan. Jadi untuk sekarang mungkin belum saya buka untuk setorannya, tapi mungkin mulai pekan depan udah mulai dibuka ya. Hari Selasa dan Rabu malam jam 9 sampai jam 10 ya, menyesuaikan waktu tarawih waktu Indonesia Barat nih. Jadi kalau yang mohon maaf yang mungkin ada yang waktu Indonesia Tengah atau Timur ya, mungkin mohon menyesuaikan dengan yang waktu Indonesia Barat ya. Ya jam 9 sampai jam 10 berarti ya mungkin ada yang waktu jam 10 ke atas ya gitu ya, karena mungkin terawih di kita mungkin saya juga jam 9 kurang gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin untuk pertanyaan bisa ditampung, ditulis saja, nanti pertanyaan itu tertulis saja, dijawab per 2 hari sekali gitu ya. Jadi ini hari Kamis, nanti hari Senin. Nah Senin itu saya akan mulai buka. Ada pertanyaan untuk hari ini silahkan ditulis saja, bisa di grup ya, di grup aja, jadi grup itu silahkan digunakan untuk diskusi atau apa ya, tetapi saya akan jawab per 2 hari sekali untuk mengefektifkan waktu gitu ya, mengefektifkan waktu. Jadi misalnya Kamis berarti Senin, besok Senin sudah dijawab berarti nanti hari Rabunya begitu dan seterusnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mohon maaf jika ada kekurangan, ini mohon maaf juga mungkin off videonya memang masih kurang bagus ya. Tapi insya Allah suara jelas. Mohon maaf juga kalau mungkin saya batuk-batuk masih kurang fit. Ya, semoga kita diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam ibadah di Ramadan dan juga menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.